Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, berjalan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka mentaati perintah Allah, menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti dapat berkumpul di akhirat di jauhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Nabi dan para sahabat dan tabi'in. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekaliannya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Allah bukan karena pangkatnya, tapi derajat manusia di sisi Allah adalah karena takwanya. Oleh karena itu, bertakwalah kita kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Watazawwadu wa inna khairaz zadit taqwa, berbekalah kamu di dunia ini, karena sebaik-baik bekal yang akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Hidup ini laksana perjalanan. Mari kita perbanyak bekal takwa kita agar perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala tidak kehabisan bekal. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita tempati ini adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka. Ada senyum, ada tangis. Kadang kala dipuji, tapi pada suatu saat
bagian perjalanan hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut yang akan menjadi topik bahasan khutbah Jumat Khatib pada hari ini, yaitu 3 amalan dalam hidup: istiqomah, istikharah, dan istighfar. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, 3 amalan baik dalam kehidupan yang harus kita lakukan adalah istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang seperti dalam hadis an Abi Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghayraka, qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanannya bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak akan redup, kantong kering atau tebal tetap memperhatikan halal haram. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan takut, jangan kamu merasa sedih, dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah untukmu. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istikharah. Selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seseorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau hendaklah dia diam. Orang bijak berkata, think today and speak tomorrow. Berpikirlah hari ini dan bicaralah besok. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai
jangan ditahan, sebab tidak kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mengenai kebebasan, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Berkata kepada Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril, faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun, wahbib ma syi'ta, fa innaka mufariqun, wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun bi." Rawahul Bukhari, rawahul Baihaqi. Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintai apa yang engkau miliki, tapi engkau suatu saat pasti dipisahkan dengan apa yang kau cintai. Dan berbuatlah apa yang engkau inginkan. Sesungguhnya setiap perbuatan, baik dan buruk, akan dibalas." Sabda Nabi SAW ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini. Dengan dalih kebebasan, banyak orang berbicara tanpa logika dan data yang benar, dan bertindak semaunya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat-saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat. Kita memasyarakatkan istikharah dalam segala langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara wala ala man iktasada. Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat, calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati. Wa qur rabbil irhamhuma wa qur rabbil irham fa anta khairur rahimin. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai suatu bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan inovasi serta etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Akan tetapi ada kalanya senggatnya ekonomi, krisis ekonomi disebabkan dosa-dosa kita masa lalu yang belum kita istighfari, yang belum kita taubati darinya secara massal. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya adalah mohon ampun, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras
atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran surat Hud ayat 52. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak kita harus memiliki dan melakukan 3 amalan di atas, yaitu istiqomah, istiqoroh, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmat-Nya yang melimpah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala mukhbira wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla asyirka wal mubtadi'ata wal musyrikin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.